Baik, selamat malam kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Apakah sudah ada yang bergabung? Mungkin saya sapa dulu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga. Selamat malam Ibu Listinike Simbolon, sudah bergabung Bu? Iya, mungkin masih ada kesibukannya. Baik, saya rasa ini tidak perlu Bapak Ibu kita puasa berbicara ya. Jangan ditahan-tahan suaranya ya. Saya sapa sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu Guru. Selamat malam Ibu cantik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Ibu. Iya, terima kasih Ibu Lilis Panjaitan dan Bapak Ibu semuanya. Senang rasanya saya kembali lagi bertemu secara daring bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin akan ada saat yang baik untuk bertemu secara langsung bersama dengan Bapak Ibu semuanya, terlebih Bapak Ibu yang berasal dari luar daerah ya. Senang rasanya Bapak Ibu, kita kembali lagi bergerak dalam komunitas guru belajar UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Gresiana Manalu. Pada kesempatan ini saya dipercayakan oleh narasumber kita yang hebat sebagai moderator dalam webinar kita malam hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu merupakan salah satu dari aksi nyata CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Rahmayani binti Muhammad Rashid. Baik Bapak Ibu, agar lebih asyik saya akan berpantun terlebih dahulu. Kalau makan pepaya jangan lupa dikuliti. Gak ada yang bilang cakep, saya ulang. Cakep. Ulang. Kalau makan pepaya jangan lupa dikuliti. Cakep. Kalau pakai somboy. Cakep. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Salam bahagia dari saya yang cantik gemoy. Untuk tepuk tangan untuk saya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk saya. Baik, ini pesertanya agak sedikit ya, makanya saya pun agak canggung ini ya. Jadi mohon Bapak Ibu, silakan di-share dulu link Meet kita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita agar kiranya ini lebih ramai, jadi lebih asik nanti webinarnya. Baik Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, nama saya Gresiana Manalu. Saya merupakan salah satu guru di UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga dan merupakan guru penggerak angkatan yang ke-9. Bapak Ibu, saya hanya beruntung dari narasumber hebat kita malam hari ini. Mengapa saya katakan lebih beruntung dari beliau? Karena beliau merupakan senior saya di UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga, senior dalam hal bidang pendidikan, khususnya dalam menggerakkan Kombel. Namun atas kerjasama yang baik bersama dengan Ibu Rahmayani, kami sama-sama menggerakkan Kombel UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga dan berkat bimbingan dari kepala sekolah kami yang hebat, Ibu Listinike Simbolon. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini keynote speaker kita langsung kepala sekolah kami yang mungkin sudah bergabung dalam meet kita malam hari ini. Coba saya sapa dulu sekali lagi. Selamat malam Ibu Listinike Simbolon. Saya cek dulu ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya belum bergabung. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita tunggu sementara waktu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar kita malam hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang hebat dulu. Beliau lahir di Medan pada tanggal 18 April 1989 dan beliau masih lajang. Beliau merupakan salah satu guru di UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga dan saat ini tinggal di Jalan Puskesmas Lama nomor 10 Kabupaten Dairi. Bapak Ibu, narasumber kita malam hari ini memiliki segudang prestasi. Apa itu? Salah satunya beliau merupakan aktivis SGI Master Teacher Angkatan 33 Sumatera Utara. Kemudian ada juga
sebagai tim bergema BLPT Kemendikbudristek, kemudian sebagai penggerak komunitas guru pembelajar SMP Negeri 1 Selima Pungga-Pungga, beliau juga merupakan pelatih daerah PPKB Kabupaten Dairi dan saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Dairi. Baik Bapak Ibu, tanpa mengulur-ulur waktu, kami berikan waktunya kepada Ibu Rahmayani untuk memberikan materi kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Rahmayani kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Graciana Manalu yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Oke, baik. Sedikit ada tambahan tadi, Ibu Kepala tadi sudah masuk room, tapi tiba-tiba keluar dan masuk lagi nggak bisa. Jadi ada kesalahan teknis sebentar tadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ibu. Warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap semangat walaupun kita tidak di mana ya. Kalau malam ini kan jam kitanya istirahat ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini terkait tentang diseminasi budaya positif. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Insya Allah. Semangat, Bu. Semangat. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi Bu Graciana sudah memperkenalkan saya. Saya juga nggak mau kalah. Saya juga mau berpantun lah, membalas pantun nih. Oke, baik Bapak Ibu. Pantun saya nih baru saya karang tadi sambil saya rukuk. Baru selesai jam 5 lewat 6 kurang tadi. Dan sambil-sambil mengarang pantun ini. Kalau kurang-kurang pas, kita tanya pada ahlinya ya. Ibu Graciana ini ahli dalam berpantun ini. Oke, baik Bapak Ibu, dengarkan pantun saya ya. Belanja sayur di pasar Sukaramai. Cakep. Cakep. Ambil makan buahku ini. Marilah kawan beramai. Gali potensi diri di webinar malam ini. Cakep. Oke. Baik Bapak Ibu, cuman satu pantun saya Bapak Ibu ya, nanti akan ditambah lagi pantun-pantun berikutnya oleh Ibu Graciana Manalu. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini terkait tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini merupakan salah satu dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas dan juga kelulusan saya sebagai seorang guru penggerak angkatan 10. Tadi Ibu Graciana menyebutkan angkatan 11. Saya merupakan CGP angkatan 10 Bapak Ibu ya. Nah, diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu jalan atau syarat untuk menyelesaikan modul saya yang di modul 1 ya Bapak Ibu. Jadi di sini selain saya memberi Bapak Ibu juga ikut bergabung, saya juga akan memberikan ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, saya share screen. Oke. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya tampilkan dulu model lebar ya, model apa ya? Oke, baik Bapak Ibu. Saya buka ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah berikan salam dan saya juga sudah dibenarkan oleh Ibu Graciana Manalu. Sekali lagi saya
di sini hadir untuk memberikan apa ya, sekedar berdiskusi kita malam ini Bapak Ibu terkait tentang diseminasi budaya positif yang memang selayaknya harus kita kembangkan dan harus kita wujudkan di sekolah kita. Baik, tadi seperti yang saya sampaikan, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dairi ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan kita akan pretest dulu nih. Saya pretest ini nanti dibantu oleh Ibu Graciana Manalu ya, untuk melakukan pretest dengan quizzes ini. Dengan quizzes ya Ibu Grace ya? Iya Bu, benar Bu. Halo Ibu Grace. Oke, Iya, Bu. nanti Ibu Grace bisa tolong bagikan linknya di kolom chat kita biar nanti Baik, Bu. Bapak Ibunya bisa masuk ke pretest kita Ibu. Baik Bu, on proses ya Bu. Oke, baik. Ini saya stop share dulu ya biar Ibu aja yang share ya Bu ya. Baik Bu. Oke, baik silakan Ibu moderator kita yang cantik ini, Ibu GM cantik. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ingin bergabung menggunakan kode, ini kodenya Bapak Ibu. Sebentar kalau menggunakan link, biar linknya saya copy. Linknya sudah saya tautkan di komentar ya Bapak Ibu. Silakan bergabung. Saat ini yang bergabung belum ada. Apalagi nih sepertinya banyak guru-guru muda. Silakan bergabung Bapak Ibu, terkhusus CGP Angkatan 10. Rekan seperjuangan Ibu Rahmayani. Silakan bergabung di quiz kita. Yang bergabung sudah 2 orang. 3. Kita tunggu minimal 10 ya Bapak Ibu. Biar persaingannya lebih gimana gitu ya. Oke, 7. Tenang aja Bapak Ibu ya. Ini nanti akan ada hadiahnya istimewa dari Ibu Rahma, ya kan Bu Rahma? Iya Ibu. Lah dan nggak masuk ke RHK ini penilaian kinerja ya Bu ya. Betul sekali. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah sampai 11 atau kita tunggu 1 menit lagi karena teman-teman sepertinya masih Ya, kita tunggu 1 menit ingin lagi. bergabung ya. Kita tunggu sampai 19.24 ya Bu RR. Bu Rama. Iya Bu. Oke. Iya kita tunggu. Iya. Bapak Sultan Aulia ini sepertinya agresif Bapak ini ya. Semangat sekali ya. Oke, sudah 15 peserta. Kita mulai, siap tidak siap? 3, 2, 1.
yang pantang dipuji memang Pak Maldiman ini. Salah satu. Kalau pemegang itu Pak Maldiman, salah satu. Ibu Rosohati Maldiman ini Oke, baik. Selamat buat Bapak Maldiman Sukri yang juara pertama ya, Bapak Maldiman Sukri. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Maldiman Sukri. Juara kedua tadi ada Bapak Sultan Aulia. Baru juara 3 ada Ibu Astriana. Selamat ya Bapak Ibu yang masih pretest nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru lainnya bisa bisa nanti setelah memperdalami materi tentang diseminasi budaya positif, nanti akan meningkatkan nilai post-testnya ya Bapak Ibu ya. Oke baik, terima kasih atas partisipasinya untuk pembuka kita hari ini, webinar kita malam ini dengan melakukan pretest ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke kita ya Bapak Ibu ya, ke PPT kita tadi. Sebelumnya terima kasih ya Ibu Graciana Manalu yang telah membantu saya Ibu ya. Oke, sama-sama, baik, Ibu. saya share lagi Bapak Ibu ya. Iya, baik. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah? Oke, sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah selesai kita mengenai pretest ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para pemenang tadi. Semoga nanti untuk post-testnya nilainya lebih ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu. Posisinya kalau bisa bergeser ya Bapak Ibu ya. Oke baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih sebenarnya budaya positif itu Bapak Ibu?
Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Budaya itu nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar menjadi pribadi yang kritis. Artinya apa Bapak Ibu? Nah, ketika itu memiliki maka diharapkan mulai dari sekolah kita lah kita lakukan kebiasaan atau pembiasaan terhadap nilai-nilai yang baik itu Bapak Ibu. Bahkan kalau saya katakan ini harus dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita guru di sekolah itu digugu dan ditiru. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu haruslah memberikan contoh yang baik dulu kepada peserta didik kita agar nantinya peserta didik itu akan terikut dan juga akan menjadikan kita itu sebagai inspirasinya sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang kita buat akan ditiru oleh peserta didik kita sehingga nanti lama-kelamaan hal baik itu akan menjadi budaya positif, budaya yang dapat diterapkan untuk tahap selanjutnya secara berkelanjutan ya Bapak Ibu. Dan juga selain itu juga nanti dapat meningkatkan yang namanya rasa-rasa nilai-nilai kebajikan. Nanti akan saya jelaskan tentang nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, intinya Bapak Ibu, budaya positif ini akan melahirkan suatu kebiasaan yang akhirnya nanti akan bernilai dan akan berdampak positif terhadap diri kita pribadi dan juga peserta didik kita yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya budaya positif itu kita sebagai seorang guru harusnya mampu untuk menciptakan dan berbagi budaya positif di sekolah demi terciptanya lingkungan belajar yang positif seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, budaya positif sendiri terdiri dari beberapa bagian ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan kupas terkait tentang budaya positif. Ada di situ tentang disiplin sebagai bentuk kontrol diri, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi manusia melakukan sesuatu, hukuman dan penghargaan, restitusi, pembuatan keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan serta 3 tahapan dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, dalam materi tentang budaya positif ini, nanti ada 7 poin Bapak Ibu yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, saya langsung masuk ke yang pertama ya, tentang perubahan paradigma. Di sini kita akan membahas tentang teori kontrol atau ilusi kontrol, Bapak Ibu ya. Baik, nah di sini perubahan paradigma itu sendiri maksudnya adalah untuk membangun budaya positif sekolah, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selain itu juga lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas tentang 5 kontrol guru yang harus kita harus kita budidayakan mulai dari sekarang Bapak Ibu. Baik, di sini ada sebuah narasi yang mana di sini harus kita cobalah, katanya cobalah. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini saya akan bacakan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ada tugas rekan Anda yang satu lagi yang B. Kalau bisa Bapak Ibu yang di sebelah Bapak Ibu yang jadi B ya Bapak Ibu ya, adalah orang yang mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi teman Anda yang B itu boleh
melakukan bujukan atau menghardik atau mengintimidasi atau memarahi atau menggoda atau menggelitik sekalipun, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tadi ya Bapak Ibu. Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka dengan teman yang ada di depan Anda atau di samping Anda atau di samping kiri kanan Anda selama sekitar 30 detik ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau setelah Bapak Ibu melakukan itu, bayangkan aja lah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sesuatu benda yang berharga di tangan Bapak Ibu, kira-kira ini Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya, baru pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasannya Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih sebenarnya memiliki kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Jadi ini Bapak Ibu, saya minta kepada siapalah yang bersedia, kira-kira ya pertanyaannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, jika Anda memiliki sesuatu yang berharga, kira-kira ada teman Anda yang ingin membuka, kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda mau membukanya? Apakah ketika teman Anda itu membujuk atau apa, apakah Anda juga terpengaruh dengan hal tersebut? Apakah Bapak Ibu dalam ruangan gimik kita ini mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan. Ada Pak apa ini? Ada Pak Mustaan dulu tadi ya. Silakan Pak Mustaan. Salah pencet ya Pak Mustaan ya. Sebentar ya, saya inikan dulu Bapak Ibu. Oke, sudah saya open itu ya mic-nya ya Bapak Ibu. Oh, oke baik. Ini ada Ibu apa ini di depan saya ini ada Ibu Astriana. Oke, silakan Ibu Astriana. Ya, terima kasih Ibu Rahma. Tadi di sini cobalah lakukan kegiatan cobalah buka dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki 30 detik saja. Pertanyaannya, apakah Anda atau teman Anda yang B membuka kepalan tangan Anda? Kalau saya Bu, menurut saya tidak akan membuka kepalan tangan saya karena ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan saya tadi. Alasan saya kenapa tidak membukanya karena saya melindungi atau saya ingin sesuatu yang berharga di kepalan tangan saya itu tidak bisa dilihat orang lain atau tidak untuk dilihat orang lain seperti itu. Saya tetap menutup kepalan tangan saya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi di sini yang menjadi kendali adalah diri kita sendiri. Ketika kita mau membuka ataupun tetap menutup kepalan tangan kita itu yang pegang kendali tetap diri kita sendiri. Seperti itu Bu. Mungkin itu saja Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Astriana atas pendapatnya. Oke, baik. Satu lagi nih, tadi ada saya lihat tadi Pak Abdul Rahman yang raise. Silakan Pak Abdul Rahman. Apa salah pencet juga ya Pak Abdul Rahmannya? Oke, ada Ibu ini. Ada Bapak Muhammad Yusuf, silakan Bapak Muhammad Yusuf. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, baik. Atas pertanyaan Silakan, yang Pak. disampaikan tadi ya.
Saya melihat pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda gitu ya Bu ya. Tergantung bentuk hal yang berharganya gitu ya Bu ya. Apakah dia bentuk hal yang berharga itu sebuah privasi, maka saya tidak akan membuka. Tapi kalau seandainya sesuatu yang berharga itu adalah yang harus bisa kita bagi dengan orang lain, dan hal yang berharga itu bisa menjadikan orang lain itu juga mendapatkan hal yang berharga dari itu, maka saya akan membuka kepalan tangan itu. Terima kasih. Contoh seperti begini, seperti judul kita pada malam hari ini tentang berbagi apa tadi namanya Bu? Pembelajaran Budaya baik, positif budaya positif. di seminar budaya positif. Ya, semacam itu. Jadi kalau seandainya yang saya genggam itu adalah sesuatu yang bisa menularkan orang supaya bisa menjadi lebih baik dan lebih berharga, maka saya akan berbagi dan membuka tangan kepalan saya. Begitu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf atas tanggapannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti masih panjang lagi nih perjalanan kita, akan kita kupas satu persatu terkait tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi kita akan bahas tentang perubahan paradigma ya melalui teori kontrol atau ilusi kontrol. Mengapa Bapak Ibu hal tersebut bisa terjadi Bapak Ibu? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kalau ilusi guru mengontrol murid bagaimana itu? Murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, baru ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini merupakan salah satu dari perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Baru yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, dari sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih perilaku kita, sikap kita, tindakan kita ke depannya ketika kita mengalami atau menghadapi suatu permasalahan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu disiplin? Nah, di sini disiplin adalah mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin dilakukan bukan sebagai suatu hukuman, bukan pula ketidaknyamanan, namun merupakan motivasi dari dalam diri, Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita membahas disiplin positif, ada beberapa poin yang harus kita ingat, bahwa disiplin diri itu mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Nah, selanjutnya disiplin diri juga membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, selain itu juga, disiplin positif ini juga dilakukan bukan hanya sebagai suatu hukuman, bukan pula ketidaknyamanan, namun merupakan sebuah motivasi dari dalam diri. Artinya apa? Motivasi yang
muncul dari dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kira-kira nilai-nilai universal itu apa sih Bapak Ibu? Nah, nilai universal adalah nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai, terutama untuk siswa kita ya Bapak Ibu. Kita kenal dengan istilah P3 ya Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai yang akan kita dapatkan itu berasal dari P3 tadi Bapak Ibu ya, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kalau membahas tentang profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak Ibu lebih paham ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih dimensi dari P3 itu Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila? Nah, kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, ada 6 elemen atau dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, benalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, poin-poin ini tidak usah panjang lebar saya jelaskan. Kita semua tahu Bapak Ibu ya, di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, kita bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang bisa kita gali dari peserta didik kita. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita melakukan pembiasaan tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Kita harus memunculkan dulu motivasi yang datang dari dalam diri kita. Jangan kita melakukan sesuatu itu karena paksaan atau sekedar ancaman dari orang. Jadi nilai-nilai itu akan muncul sendiri ketika memang kita memahami dan kita memang kita memasuki kebiasaan-kebiasaan baik tadi ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada saya buat kode nih, E kecil sama I ya Bapak Ibu ya. Itu E itu namanya adalah ekstrinsik, yang I itu adalah intrinsik ya Bapak Ibu ya. Untuk ekstrinsiknya itu, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua dari segi ekstrinsiknya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kalau yang ketiga ini intrinsik ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, motivasi intrinsik ini juga tidak terlepas dari namanya hukuman, konsekuensi, dan juga penghargaan yang diperoleh ya Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Ketiga itu Bapak Ibu yang mana? Yang intrinsik tadi Bapak Ibu ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi kita bahas tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum sampai ke sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu lah dulu ini, kira-kira Bapak Ibu sebagai manusia nih, kira-kira apa yang Bapak Ibu butuhkan? Kebutuhan dasar apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan? Bapak Ibu bisa memberikan sedikit tanggapan terhadap pertanyaan saya Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu sebagai manusia yang Bapak Ibu butuhkan? Ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Ya, ada Ibu Mary. Oke, silakan Ibu Mary. Ini di layar saya ada Ibu Mary nih. Silakan Ibu Mary.
Salah pencet ya Ibu Mary ya. Oke, ini ada Bapak Maldiman Sukri, silakan Bapak Maldiman. Ya baik Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi berdasarkan dengan pertanyaan Ibu, kebutuhan dasar seorang manusia. Jadi kebutuhan dasar seorang manusia itu menurut pendapat saya adalah harga diri. Nah, jadi seorang manusia itu dapat dikatakan menjadi manusia yang berharga apabila dia mendapatkan atau memiliki sebuah harga diri. Nah, harga diri ini didapat bisa dari dua faktor. Yang pertama dari faktor internal dan eksternal. Internal itu dari dirinya sendiri, yaitu bagaimana seorang manusia mampu meningkatkan kualitasnya sebagai manusia, bisa dengan menambah kompetensinya, memperbaiki perilakunya, atau bahkan memperbaiki tampilannya secara fisik. Lalu yang eksternal ini, harga dirinya bisa didapatkan dari pendapat atau penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi manusia ini kan makhluk sosial. Jadi dia tidak lepas dari namanya dukungan manusia lainnya untuk menghargai dirinya. Jadi menurut saya kebutuhan dasar manusia itu yang paling utama agar dia layak dikatakan manusia adalah harga diri, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Maldiman Sukri atas pendapatnya. Jadi menurut Bapak harga diri ya Bapak Ibu yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Dasar manusia menurut Bapak ya Pak ya kan. Nah, jadi di sini di dalam pendidikan guru penggerak itu Bapak Ibu, kami kemarin sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia itu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Baru yang berikutnya adalah kebebasan. Yang keempat adalah penguasaan dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, ada 5 Bapak Ibu yang merupakan yang menjadi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat ada contoh ini Bapak Ibu. Yuk kita simak cerita di bawah ini ya Ibu ya. Ibu Rida, wali kelas 8A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Adi. Beberapa anak telah mengeluhkan Adi yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Itu pertanyaan yang pertama Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa alasan si Adi tadi melakukan hal tersebut? Nah, saya minta kepada Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang pertama dan nanti juga bisa disusul pertanyaan kedua. Adakah yang bersedia untuk membantu menjawab Bapak Ibu dengan kasus seperti ini? Ini ada di layar saya ini Ibu Gustina Simangunsong. Ibu Gustina. Halo Ibu Gustina Simangunsong. Oh, salah, masih salah juga ya. Nah, di sini juga ada satu lain nih saya lihat ada Ibu atau Bapak ini Ibu Tetianes. Halo Ibu Tetianes. Salah angkat tangan juga ya, raise hand ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa, kalau nggak apa Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat. Kalau malu Bapak Ibu di sini untuk mengeluarkan suara emasnya Bapak Ibu, nggak usah malu-malu ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu kira-kira? Halo Bapak Ibu, ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Ini di sini saya lihat yang raise hand-nya masih yang tadi ya, saya panggil itu nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Bisa diketikkan di kolom chat atau gimana? Ini peserta kita ada 70 orang ini. Jadi 70 orang ini tidak ada ya pendapatnya Bapak Ibu ya terhadap permasalahan atau
cerita yang kita bawa ini Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada ya Ibu Graciana ya. Iya, Malas. mungkin Oh, Ibu Graciana ada mau malu-malu cerita semua ini, Bu. Iya. Ini sudah Nah, ada di kolom chat, Bu, Bapak RR. Fransi Burian ini. Iya, ada Bapak Fransi Burian memanggil apa itu tadi? Bisa bantu bacakan Ibu Graciana dari Memanggil Bapak Adi Fransi dan Burian tadi. menanyakan apa motivasinya berbuat demikian. Iya, memanggil Adi. Itu untuk jawaban yang pertama ya Pak Fransi Burian ya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira apa ya alasan Adi melakukan hal tersebut? Ini ada Ibu Ferawati di layar saya ini. Sudah raise hand, silakan Ibu Ferawati. Halo Ibu Ferawati. Kebanyakan ini ya, kebanyakan salah angkat tangan ya Ibu Graciana ya. Ya, Bu, Oke, salah baik pencet Bapak Ibu, mungkin, Bu. saya simpan jawaban dari Bapak Fransi Burian tadi ya. Ini ada Ibu ya, Ibu Romenta Manurung ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada Ibu Nur Rahima Tanjung. Kalau menurut saya pendekatan terhadap siswa tersebut dengan cara kita apa itu ya? Dengan cara kita menjadi sosok orang tuanya dan bisa juga menjadi sahabatnya. oh iya, jadi sahabat. Oke, itu menurut Ibu Nur Rahima Tanjung. Baru kalau menurut ada ini Ibu Anggraina Ginarsi, memanggil dan menasihati siswa tersebut mungkin alasannya karena siswa tersebut tidak terpenuhi kebutuhannya di rumah. Oh, kasih sayang ya Bu ya. Sehingga siswa mencari perhatian guru dan temannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anggraina Ginarsi. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada Francisca Bidi memanggil anak tersebut dan memberikan nasihat supaya tidak lagi mengulang perbuatannya. Baik Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapannya di kolom chat, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ya Bapak Ibu, kalau kita nih sebagai Bapak Ibu guru, kita kan guru nih Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, betul yang disampaikan oleh Bapak Ibu, kita memanggil anak tersebut. Kita ajak anak tersebut berbicara dengan kita empat mata. Kira-kira apa sih yang menyebabkan beliau melakukan hal demikian? Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu, kebutuhan apalah yang apa namanya? Yang dibutuhkan oleh Adi di sini. Kita bahas ya Bapak Ibu. Yang diambil si Adi ini adalah bekal makan siang temannya. Berarti di sini ada kebutuhan bertahan hidupnya ya Bapak Ibu. Bertahan hidupnya di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi di poin yang keberapa tadi tuh, coba kita simak lagi ke atas ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini Bapak Ibu. Nah, si Adi tadi mengambil makanan temannya secara paksa karena mungkin ini ya, mungkin di rumahnya dia tidak disediakan makan, tidak dibontotkan makan juga sehingga dia merasa lapar. Karena dia lapar, dia meminta dengan temannya. Mungkin dia malu atau gimana dia minta secara paksa. Nah, itu salah satu mungkin alasan Adi melakukan hal tersebut. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Anggraina Ginarsi tadi, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin di sini ya, dia ingin mendapatkan perhatian dari ibu gurunya atau dapat perhatian temannya sehingga dia berulah seperti itu Bapak Ibu. Nah, baru di situ ada yang namanya kebebasan. Artinya apa Bapak Ibu sini kebebasan? Artinya mungkin dia Bapak Ibu dibontoti makanan, mungkin bontotnya ada, cuman tapi mungkin menunya itu aja, jadi dia bosan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya dia ingin meluapkan apa namanya rasa bebasnya itu dengan cara itu tadi, dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada penguasaan. Ini saya salah tulis ya, kebebasan ini ada dua, harusnya itu bukan kebebasan ya Bapak Ibu, nanti saya ganti lagi ya Bapak Ibu ya. Baru yang selanjutnya adalah penguasaan Bapak Ibu. Artinya apa?
Dia ingin temannya itu takut sama dia, sehingga dia itu merasa nggak apa-apa lah aku melakukan ini biar teman-teman takut, aku lakukan itu aja, nggak masalah. Nah, jadi ada beberapa hal dari kebutuhan tadi, dari satu kasus itu kita bisa lihat kenapa Adi melakukan hal tersebut. Jadi kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Adi sehingga dia melakukan aksi aksi jelek kalau saya bilang itu ya, aksi nyata jelek ya Bapak Ibu ya terhadap teman-temannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini kita simak lagi cerita nih. Kita simak cerita ya Bapak Ibu. Nah, ada Astriana kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Andri, menanyakan pertanyaan, Astriana menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Astriana yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Ini saya salah tulis ya Bapak Ibu ya. Pak Andri dan saat itu membiarkan teman-teman Astriana menertawakannya yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Astriana untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Andri. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Astriana di depan kelasnya sambil memegang ujung hidungnya ya Bapak Ibu. Nah, dari kasus tersebut kita munculkan dua pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Andri terhadap Astriana? Itu yang pertama, mengapa? Baru yang kedua, kira-kira menurut Bapak Ibu tindakan Pak Andri terhadap Astriana itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Bisakah Bapak Ibu membantu saya untuk menjawab pertanyaan dua pertanyaan tersebut Bapak Ibu dari kasus yang telah kita jawab? Kalau Bapak Ibu enggan mengeluarkan suara emasnya bisa dituliskan di kolom chatnya Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan tindakan Pak Andri tadi? Pak Andri menyuruh Astriana itu maju ke depan, lalu dia ketika tidak mampu menjawab disuruh berdiri sambil menunjuk hidungnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Apakah ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada Ibu siapa tadi yang bicara ini? Tidak setuju ya? Tidak setuju. Saya dengar tadi itu tidak setuju. Kira-kira alasannya apa ya Ibu? Ibu siapa tadi ini barusan bersuara ini? Silakan Pak Ibu. Alasannya apa Mbak Ibu? Kira-kira kenapa tidak setuju? Dan pertanyaan yang kedua itu kira-kira tindakan yang dilakukan Pak Andri itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Bapak Ibu. Kita tahu ya Bapak Ibu ya hukuman itu apa, konsekuensi itu apa ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu, oke. Tindakan Bapak Andri bukanlah tindakan yang positif dan saya tidak setuju dengan tindakan Pak Andri. Oh ya, baik Ibu Mary ya. Sedangkan menurut ya Pak Andri dan itu berupa hukuman bukan konsekuensi. Terima kasih Ibu Mary ya atas jawabannya. Dan menurut Bapak Fransi Burian, sebaiknya jangan di depan orang lain supaya harga dirinya tidak jatuh. Menurut saya itu adalah hukuman. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mary dan juga Bapak Fransi Burian atas tanggapan dari jawaban dari pertanyaan yang ada di layar kita ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sangat setuju dengan jawaban dari Ibu Mary tadi dan juga Bapak Siburian ya. Kenapa? Memang tindakan yang dilakukan Pak Andri ini adalah tindakan yang menurut saya itu salah Bapak Ibu ya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Fransi Burian dapat menjatuhkan harga diri. Maka ketika terjadi hal seperti ini, kita tidak bisa menghakimi murid itu di depan orang lain Bapak Ibu. Kenapa? Itu akan menurunkan atau kalau bisa itu
arti katanya tuh merusak mental. Ini juga salah satu merusak mental anak. Jadi gara-gara itu nanti dia enggan lagi mau belajar dengan sungguh-sungguh di pelajaran matematika, atau mungkin nanti dia tidak hadir ke sekolah gara-gara pernah kejadian seperti ini, dia jadi malu sehingga dia tidak mau sekolah. Hal itu dapat berdampak ya Bapak Ibu. Nah, hal itu tidak dibenarkan ya Bapak Ibu ya. Dan untuk Pak Andri tadi itu termasuk hukuman, itu bukan konsekuensi Bapak Ibu ya. Karena hukuman itu kan kita tahu sifatnya itu adalah memaksa melakukan sesuatu tanpa istilahnya hanya sepihak, hanya keinginan orang yang memberikan hukuman saja. Di sini kan Pak Andri memberikan hukuman sepihak kepada Astriana ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya tadi. Ini ada tambahan lagi dari Ibu Nermiwita Nenggolan. Saya tidak setuju karena tindakan Pak Andri sudah salah membuat Astriana malu depan kelas. Baik, terima kasih Ibu apa tadi tuh? Ibu Nermiwita namanya. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini apakah nampak di layar Bapak Ibu? Kita bisa lihat hukuman versus konsekuensi. Di sini kita bisa lihat identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu berasal dari hukuman ya Bapak Ibu, sedangkan identitas sukses itu adalah berasal dari disiplin, yaitu ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, di sini nanti salah satunya itu yang pertama itu, kalau dia identitas gagal itu versi hukuman itu dia sesuatu yang menyakitkan ya Bapak Ibu ya, menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman itu memang harus terjadi, harus kita lakukan di hari itu juga Bapak Ibu, seperti yang terjadi di kasus Astriana dan juga Pak Andri tadi ya. Karena Pak Andri tadi langsung menginstruksikan kepada anak siswanya Astriana untuk menunjuk hidungnya dan berdiri di depan Bapak Ibu. Nah, dan di sini juga kita bisa lihat konsekuensinya dan juga kita bisa lihat restitusinya. Dan nanti ini akan saya bagikan ya Bapak Ibu sebagai jadi bahan bacaan kita juga untuk menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa baca ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Dari yang kita bahas tadi, kita bisa tahu Bapak Ibu apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sendiri bersifat satu arah, seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa kesepakatan. Artinya hanya orang yang memberikan hukuman yang merasa senang dengan hal tersebut. Nah, di sini hukuman murid yang disakiti Bapak Ibu. Jadi seperti kasus tadi, si Astriana merasa malu dan tersakiti sehingga dia timbullah rasa malu luar biasa. Nah, rasa malu itu merupakan rasa yang sakit yang diderita oleh Astriana. Nah, kalau konsekuensi itu sendiri apa? Konsekuensi itu yang sudah terencana dan diterima bila terjadi pelanggaran. Nah, ini akan kita bahas tentang keyakinan Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Konsekuensi itu akan muncul ketika nanti kita meyakinkan yang namanya membuat kesepakatan, yaitu keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas dulu tentang penghargaan Bapak Ibu. Nah, di sini ada penghargaan. Kita simak ceritanya lagi Bapak Ibu ya, karena di sini kita harus berdasarkan cerita ya Bapak Ibu biar kita tahu. Ibu Anas guru kelas 2 akan salah, murid-murid di depan rebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat ganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagai tangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tadi. Dan benar saja pada saat waktu masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Kembali lagi tabiat lamanya Bapak Ibu ya. Nah, dari cerita tersebut tadi
pahami ya, berdasarkan teori motivasi. Tadi kita udah bahas ya Bapak Ibu, teori motivasi tadi ya Bapak Ibu, ada internal dan juga ada eksternal yang telah kita pelajari. Kira-kira motivasi murid kelas 2 itu tadi yang bersedia berdiri di antri di pintu masuk itu termasuk motivasi apa ya kira-kira Bapak Ibu ya? Jenis yang mana? Baru pertanyaan kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Bisa kita minta pendapat Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan sedikit masukan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kasus kita yang tadi Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama bisa. Kira-kira teori motivasi apa yang muncul dari kasus tersebut? Oke, baik Bapak Ibu, kalau silakan dari kolom chat pun bisa Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada cara lain. Bagaimana caranya usaha kita sebagai guru? Ini apa ya? Oke. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan terhadap ini? Motivasi eksternal Ibu. Oke, baik. Dari Ibu Risma Pilia Simanjuntak. Oke, baik Ibu. Kira-kira Ibu Risma bisa nggak open mic-nya dulu? Kalau nggak bisa open cam pun nggak apa-apa, open mic aja, berikan alasan kenapa sih Ibu bilang itu motivasi eksternal, dan kira-kira apa solusinya yang bisa kita buat ya Ibu ya untuk supaya siswa tadi itu tidak lagi diberi penghargaan stiker. Bisa Ibu Risma? Silakan Ibu Risma. Alasannya kenapa motivasi eksternal kan Ibu? Karena dia berbuat baik oleh karena ada hadiah, ada penghargaan. Iya. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Itu alasannya bahwa dia itu melakukan itu, peristiwa itu adalah motivasi eksternal. Nah, usaha atau beberapa teknik yang kita lakukan agar siswa tersebut mau berbuat kebaikan, disiplin itu pertama, kita mengingatkan anak tersebut apakah perbuatan yang kalian buat itu benar apakah salah. Kalau mereka mengatakan salah, oke, baik sekali. Jadi kalau memang sudah mengerti itu salah, apakah itu akan baik dilakukan untuk seterusnya? Jadi jika siswa tersebut sampai mengatakan mereka, oh tidak baik Bu. Oh, kalau demikian, apakah usaha anak-anak untuk membuat perbaikan dari perilaku yang bersalah tersebut? Nah, jadi mereka anak-anak ini kita tunggu untuk berpikir. Oh berarti Bu, kita harus tertib Bu. Oh berarti Bu, kita begini. Oh begitulah. Baiklah, berarti anak-anak sudah mengerti bahwa kita harus tertib. Jadi mengikuti itu sama dengan kita mengingatkan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah demikian berarti anak tersebut sudah dari internalnya sendiri membuat kebaikan atau melakukan keyakinan kelas. Demikian Ibu RR. Terima kasih. Ya, demikian Bu RR. Terima kasih Ibu Cinta atas tanggapannya, luar senior ini, sepertinya Ibu senior ini ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Risma Pilia tadi atas tanggapannya, luar biasa ya. Saya setuju dengan pendapat Ibu Risma bahwa teori motivasi yang cocok untuk kasus tersebut adalah eksternal ya Ibu ya. Kenapa dikatakan eksternal sudah Ibu jelaskan tadi ya, karena itu merupakan salah satu bentuk penghargaan, pengharapan penghargaan tadi. Jadi kalau kebaikan atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya harusnya muncul dari motivasi intrinsik ya Mbak ya Ibu ya. Iya, baik. Baru tadi bagaimana caranya kira-kira supaya siswa itu tidak
tidak tanpa diberi penghargaan stiker. Tadi ada sempat juga saya ada baca juga tuh dari Bapak Ibu guru yang ada di kolom chat itu memberikan pemahaman ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Risma tadi, diberikan pemahaman apakah itu baik atau salah yang dilakukan. Jadi di situ peran kita lah sebagai guru, bagaimana cara kita memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita supaya memunculkan hal-hal yang baik. Jadi kalau bisa penghargaan ini sebenarnya kalau kita bilang untuk yang kemarin-kemarin itu sebelum digaungkan hal-hal seperti ini banyak ya menggunakan stiker bintang, itu nggak usah dipungkiri juga. Ketika saya masih mengajar honor dulu, stiker bintang itu paling banyak itu di kelas saya ya Bapak Ibu. Yang karena saya telah tahu hal mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya baru tahu Bapak Ibu, berarti hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan karena itu bukan memberikan dampak yang baik nantinya. Ketika kita bisa lihat dari kasus Ibu Santi tadi ya, yang ketika dia tidak datang digantikan oleh Pak Heru, tiba-tiba karena gurunya beda ganti, jadi peraturan kegiatan penghargaan tadi itu jadi enggak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau bisa penghargaan itu kita mulai sekarang kita ganti dengan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan itu ya tadi Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini menurut Elvikon, oke, saya lanjut ya. Menurut Elvikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, penghargaan itu Bapak Ibu berpengaruh untuk jangka pendek saja. Nah, penghargaan itu juga bergantung pada penghargaan dan kehilangan motivasi. Nah, penghargaan itu juga senantiasa berharap mendapatkan penghargaan. Dan jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini yang terjadi di kasus Ibu Santi tadi. Jadi mereka melakukan itu hanya karena ingin penghargaan tadi, ingin stiker bintang tadi, bukan karena memang dari dalam dirinya. Nah, jadi hal ini harus kita apain ya Bapak Ibu, harus kita mulai pelan-pelan kita hapus ya Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, maka hendaknya murid melakukan sesuatu hal bukan karena takut pada hukuman atau konsekuensi yang diterima atau karena penghargaan yang akan diterima, namun dikarenakan motivasi dari dalam dirinya sendiri yang akan berdampak sepanjang dalam hidup mereka dan menjadikan mereka disiplin. Sesuai dengan tanggapan dari Bapak Ibu guru yang tadi ada di kolom chat dan juga Ibu Risma tadi. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penghukum, dan yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga itu adalah teman, dan yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer Bapak Ibu. Nah, penghukum itu bagaimana? Penghukum itu dia lebih ke arah mengancam ya Bapak Ibu, seperti kasus yang tadi kita pernah bahas sebelumnya, itu harus dilakukan saat itu juga. Dan hukuman itu sifatnya memaksa. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan. Itulah namanya ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita menghukum langsung siswanya tanpa menanyakan terlebih dahulu, tanpa melihat apa dampak yang ditimbulkan. Itulah namanya guru sebagai penghukum ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, pembuat merasa bersalah, ini biasanya kalimat-kalimat yang sering muncul tuh seperti ini Bapak Ibu. Janganlah kayak gitu, nak. Kerjakanlah tugasnya. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nah, nggak kasihan kalian sama ibu. Nah, seperti itu. Lebih kurang kalimatnya seperti itulah. Sehingga murid tadi mengerjakan tugas tadi karena dia merasa bersalah dengan ibu gurunya. Takut dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Nah, teman, bagaimana posisi kontrol sebagai teman?
Nah, sebagai teman tuh biasanya kalau di dalam kelas kita selalu bilang seperti ini. Nak, cepatlah nak, kerjakan. Cepatlah nak, biar istirahat kita. Kita seperti membawa, kita tuh memposisikan diri kita itu sebagai teman. Jadi siswa pun ketika berinteraksi kita pun sebagai teman. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut yang keempat yaitu pemantau. Pemantau itu sendiri kita sebagai apa ya, guru itu memperhatikan, dan biasanya tuh kalau pemantau ini dia sering memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan itu dia akan bertanya kepada siswa tersebut, bagaimana ya, kenapa kamu kayak gini, kenapa begini. Nah, itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini merupakan salah satu posisi kontrol terbaik ya Bapak Ibu. Kenapa? Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di posisi manajer juga murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Artinya Bapak Ibu, jika siswa menghadapi sebuah kesalahan, di sini kita sebagai guru bukan langsung menghukum Bapak Ibu. Kita memberikan pencerahan kepada dia ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ini posisi kontrol guru sebagai manajer ini ke tahapan restitusi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada tadi kita bahas tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas ini saya rasa bukan hal yang asing lagi. Ketika di PMM itu ada tentang mengerjakan disiplin positif, salah satunya itu adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah pernah mengerjakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan jelaskan sedikit keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya, apa sih isi-isinya. Biasanya keyakinan kelas itu berisi tentang penyataan universal dan dibuat dalam bentuk kalimat positif dan dapat diterapkan di lingkungan, maksudnya di lingkungan sekolah dan juga kelas ya, dan dapat ditinjau kembali. Artinya apa ditinjau kembali? Kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat itu bisa kita revisi ya Bapak Ibu artinya. Dan keyakinan kelas itu merupakan salah satu curah pendapat. Curah pendapat itu yang bisa kita diskusikan secara bersama antara guru dan murid. Jadi selama ini kita tahu dengan peraturan, biasanya peraturan itu kan mengikat Bapak Ibu. Harus dilaksanakan pada waktu, harus dilaksanakan juga, dan biasanya kesepakatan itu, peraturan itu Bapak Ibu biasanya sepihak aja. Kita harus mau nggak mau kita lakukan Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan bentuk keyakinan kelas kita ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada peraturan. Di sebelah kiri saya ini ada peraturan, baru di sebelah kanan ini adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, karena di sini suara emasnya agak ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa yang bisa kita buat di sini ya Bapak Ibu? Kira-kira apa yang bisa kita buat? Kalau dilarang mengganggu orang lain, kira-kira keyakinan apa yang bisa kita buat di sini? Nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita buat di sini? Nah, di sini ada juga hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa yang bisa nilai kebajikan apa yang bisa kita buat di sini? Dilarang melakukan kekerasan juga, kira-kira apa? Dilarang menggunakan narkoba juga apa? Bergantian atau menunggu giliran itu kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita buat? Baru menggunakan masker dan juga berlari di kelas atau koridor. Nah, dikarenakan waktu kita sedikit Bapak Ibu ya, saya langsung saja ini Bapak Ibu memberikan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari peraturan kelas ini ya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, itu ada tadi selalu kembalikan, mana dia? Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu
ada nilai tanggung jawab di sini Bapak Ibu. Ya, ada nilai kebajikan yang harus diterapkan di sini adalah nilai tanggung jawab. Baru yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, ada nilai kebajikan menghormati orang lain dan diri sendiri di sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini nilai kebajikannya kita bisa lihat menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, baru dilarang melakukan kekerasan, itu ada nilai kebajikannya keselamatan dan juga menghormati orang lain. Nah, yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba, itu ada nilai kebajikan kesehatan di dalamnya. Baru bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan juga kesabaran ya Bapak Ibu. Nah, menggunakan masker kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Di sini ada kesehatan dan juga keselamatan. Dan yang terakhir itu adalah jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan nilai kebajikannya keselamatan dan juga keamanan. Nah, nilai kebajikan yang saya baca ini, itulah yang merupakan nilai-nilai yang harus memang diterapkan ketika ingin membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Di sini Bapak Ibu ada urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, dalam menetapkan keyakinan kelas itu kita nggak sembarangan. Peraturan yang ada step-stepnya Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita munculkan dulu peraturan-peraturan apa yang perlu kita buat di dalam kelas. Setelah itu kita mengubah peraturan-peraturan yang tadi menjadi kalimat yang positif. Baru kita menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Seperti yang kita bahas sebelumnya, setelah kita buat peraturannya, nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil dari peraturan tersebut. Baru kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku apa yang mencerminkan keyakinan kelas. Baru yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, kira-kira perannya seperti apa, baik itu siswa maupun guru. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apa Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk membuat keyakinan kelas itu kalau bisa 3 bulan sekali kita revisi. Kalaupun lama kali 6 bulan sekali kita revisi per semester. Bisa kita revisi Bapak Ibu. Kalau merasa kurang cocok, kita ganti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada skenario pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini tadi nggak usahlah saya bacakan ya Bapak Ibu, kira-kira nanti saya sharekan aja nanti PPT ini ya Bapak Ibu, biar menambah wawasan Bapak Ibu. Nah, tadi ada kalimat negatif dan kalimat positif. Nah, misalnya biasanya kalau kita buat kan di peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya berjalanlah di kelas atau koridor. Apalagi contoh yang lain misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu salah satu contohnya. Baru ini tadi sudah bahas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini agak saya singgung sedikit ya, tinjau ulang keyakinan kelas ya. Kita perlu pahami dulu, sepakati dulu bahwa keyakinan yang kita buat ini, keyakinan kelas yang kita buat ini harus merupakan curah pendapat kita Bapak Ibu, curah pendapat siswa kita bersama dengan guru. Bukan hanya guru yang hanya memberikan peraturan dalam kelas, tapi kita lemparkan, kita kembalikan kepada siswa. Kira-kira bagaimana, hal apa yang perlu disepakati. Nah, jadi dari siswa untuk siswa, seperti itu ya Bapak Ibu ya slogannya ya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan juga menandatangani keyakinan kelas. Nah, kalau bisa Bapak Ibu keyakinan kelas kita itu kita buat, kita tanda tangani, kita tempelkan di dinding Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu kalau bisa ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau untuk dibaca oleh warga kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh keyakinan, tapi tidak nampak di sini Bapak Ibu ya, hilang gambarnya. Ada tadi di sini saya buat contoh keyakinan kelas, itu yang udah pernah saya buat waktu saya di kelas 94 kemarin. Ini nggak terlihat pula ya Bapak Ibu, mungkin pengaruh sinyal saya ini. Oke, nanti saya akan share ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ini Bapak Ibu tentang segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Bahwa segitiga restitusi ini kita bahas dulu tentang restitusinya ya Bapak Ibu. Restitusi ini meskipun sudah memiliki keyakinan kelas, namun peserta didik tentunya pernah atau sering melakukan kesalahan.
Maka ketika menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan, langkah terbaik yang dapat dilakukan guru adalah restitusi, Bapak Ibu. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, di sini saya ada mau men-share video, tapi saya takut nanti kelamaan waktunya atau apa, dan juga takut macet ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya sudah menerapkan tahapan segitiga restitusi di kelas saya, dan juga ada kelas yang lain. Saya nggak bisa share di sini Bapak Ibu, saya takut nanti sinyal terganggu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa lihat di link yang akan saya berikan nanti. Nah, di sini ada cerita nih. Ada cerita lagi sebenarnya Bapak Ibu. Tapi inti dari cerita ini adalah untuk lebih jelasnya saya baca ya Bapak Ibu ya, biar sama-sama kita menanggapinya ya Bapak Ibu. Nah, matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, ketawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Nah, Ibu Eni tadi ini ibu pengganti ya Bapak Ibu. Dan Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugas-tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila mana waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, kira-kira Bapak Ibu, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, di sini saya langsung jawab ya. Ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dari mana Bapak Ibu? Ada kalimat apakah mereka bersedia memperbaiki masalah yang ada. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang mewakili Bapak Ibu dari validasi tindakan yang salah. Dan yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Tadi ada Ibu Santi menyinggung, ya Ibu Santi menyinggung ya. Apakah mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi? Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang mereka apakan? Di sini kan mereka belum membuat kesepakatan membuat keyakinan kelas, maka mereka mengusulkan untuk membuat keyakinan kelas, terutama tentang bagian menghormati ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya simpulkan Bapak Ibu ya bahwa restitusi itu sendiri adalah mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya, dan murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, fokus pada solusi dan karakter bukan tindakan, menguatkan, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan restitusi ini kita dapat mengetahui Bapak Ibu, mengetahui bahwa
setiap kesalahan yang dilakukan murid itu kita tidak boleh langsung menghukum Bapak Ibu. Kita lakukan pendekatan dulu Bapak Ibu, kita validasi dulu, kita stabilkan dulu identitas dia, lalu kita tanyakan permasalahan ini mengapa dilakukan, dan juga nanti akhirnya kita tanyakan kira-kira keyakinan mana yang telah kita langgar sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sekian, terima kasih penjelasan saya agak panjang kali lebar Bapak Ibu ya, walaupun agak balap-balap juga, agak dilompat-lompati juga karena memandang banyak sekali tentang budaya positif ini Bapak Ibu ya. Nanti untuk kedepannya itu bisa kita bahas satu persatu lagi Bapak Ibu ya. Karena di sini judulnya adalah budaya positif. Budaya positif itu ada 7 ya tadi Bapak Ibu ya, jadi harus balap kita membahasnya malam ini. Nanti next kedepannya kita akan bahas satu persatu. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator cantik kita ini, Ibu GM. Silakan Ibu GM. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rahmayani yang sudah memaparkan dengan jelas terkait dengan budaya positif. Tadi seperti disampaikan Ibu Rahmayani, budaya positif itu sebenarnya mungkin bukan hal yang baru lagi bagi kita, tetapi yang mungkin susahnya adalah penerapannya. Mudah-mudahan melalui pemaparan materi dari Ibu Rahmayani pada malam hari ini, kita semakin tergugah untuk langsung menerapkan di kehidupan kita, terkhusus dalam menghadapi peserta didik. Baik Bapak Ibu, mohon maaf di sini terbalik saya off kamera. Baik Bapak Ibu, karena Ibu Kepala Sekolah sudah bergabung, maka kami berikan kesempatan sebentar kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dalam kegiatan kita malam hari ini, webinar terkait dengan diseminasi budaya positif. Kami persilahkan. Silakan Ibu di sini ke Simbolon. Selamat malam, Ibu di sini ke Simbolon. Apakah masih ada dalam meet ini? Tadi Ibu di sini ke Simbolon sedikit kesulitan untuk bergabung, tetapi setelah handphonenya di-refresh sudah bisa bergabung. Selamat malam Ibu Listinike Simbolon. Kalau saya lihat dari sini, Ibu Listinike masih bergabung dalam grup. Oke, mungkin nanti ya Ibu Rahma. Baik Bapak Ibu, seperti dikatakan oleh Ibu Rahma tadi, setelah kita mengadakan materi, kita akan mengadakan post-test. Begitu ya Ibu Rahma ya. Untuk link presensi Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di awal, akan saya bagikan pada pukul 20.45, kurang lebih 6 menit lagi. Maka Bapak Ibu mohon bersabar. Oh, sepertinya ada teman-teman yang ingin bertanya ini. Kita ke pertanyaan dulu atau ke kuis dulu, Ibu Rahma? Saya rasa bertanya dulu lah satu atau dua orang yang itu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan yang mau bertanya raise hand agar saya lihat di layar laptop saya siapa yang lebih awal raise hand. Lalu kita kuis. Baik, di sini ada Ibu Luciana. Selamat malam Ibu Luciana. Iya, sepertinya salah pencet ini ya. Baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya terkait dengan materi kita malam hari ini. Saya rasa Ibu Graciana pada udah paham semua ini, udah pinter semua Bapak Ibu gurunya. Iya, benar Bu. Mungkin tinggal penerapannya nih ya Bu Iya, RR, tinggal menggas aja. Oke, kalau gitu boleh ya Bapak Ibu, saya langsung buka kuis kita malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, diambil handphonenya, kita sama-sama mengerjakan proses untuk melihat sejauh mana pemahaman kita setelah tadi Ibu RR menyampaikan materi terkait dengan budaya positif.
Ya, maaf Bapak Ibu, tadi saya tercampak sebentar. Saya buka kuisnya ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung menggunakan link atau website akan saya kirimkan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Saat ini belum ada yang bergabung. Oke, saya lihat dulu di sini sudah ada 35, sudah 6. Tadi kalau tidak salah progresnya itu sekitar 56% ya Bu RR. Kita lihat Iya, nanti. benar sekali. 56. Mudah-mudahan sudah ada peningkatan. Oke, sudah 14 peserta. Kita tunggu sampai 20.44. Kita tunggu 1 menit lagi. Tadi yang bergabung kurang lebih ada 25 orang. Oke. Sudah 20 itu oke, sudah melebihi dari yang kita inginkan ya Bu RR. Iya. Mudah-mudahan ini peningkatannya luar biasa. Oke, kita tunggu sampai 20.44. Oke, pas. Siap tidak siap? Saya hitung mundur. 3, 2, 1, mulai. Tersebut menunjukkan terpenuhi harapan. Mungkin nanti bisa kita bahas sebentar ya Bu. Yang Bapak Maliman
tidak termasuk bagian dari Pancasila. Ini 9 atau 100 kali cetak. Oke, sudah jam 5. Peringkat 1. Iya, kita berikan Bapak Ibu tepuk tangan untuk posisi 1 ada Bapak Maldiman Sukri, juara bertahan. Posisi kedua ada Ibu Citra dan posisi ketiga ada Ibu Dermi Wita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk para juara kita. Baik Ibu Rama, mungkin boleh Ibu dibahas sedikit soal tadi yang banyak salah menunggu waktu jam 9. Ini tadi Ibu yang banyak salah nomor ini Bu. Silakan Ibu Rama. Oke, sedikit ya Ibu ya. Saya ada mau lakukan perbaikan sedikit. Ini mengenai link presensinya, itu tadi linknya itu salah ya Ibu ya. Mengenai linknya, itu saya berikan tadi link yang satu lagi nih, video praktiknya. Oh baik Waktu Bu. dulu sebentar ya. Oke. Oke, baik. Apa juga? Silakan dilanjut Bu, nanti saya kirim ulang link presensinya Bu. Oke, sembari saya ini ya Bapak Ibu ya. Tadi ada pertanyaan yang salah itu. Banyak yang salah di yang mana itu tadi ya? Di pertanyaan sebentar ya Ibu ya, saya buka dulu. Oke. Bentar. Saya minta tolong lagi kepada Ibu Graciana agar membagikan, saya langsung aja lah kalau nggak ini ya. Ini link presensinya Bapak Ibu yang tadi itu salah ya Bapak Ibu ya. Ini saya kirimkan lagi balik, yang ini yang benar Bapak Ibu ya. Biar nanti Bapak Ibu pun nggak kecewa ya Bapak Ibu. Ini saya salinkan, saya bagi di kolom chat. Di kolom chat kita. Mana sudah? Oke, silakan Bapak Ibu, itu link presensi yang benar ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu isi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya salah tadi membagikan linknya. Linknya boleh dibuka. Mohon maaf Bu, linknya tidak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka Bu Rahma. Kalau tidak bisa dibuka. Tidak menerima ini lagi ya. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Masih belum bisa Bu Rahma, nggak bisa nerima respon lagi. Oh ya, ini terkunci Ibu ya, sebentar ya Bu. Masih terkunci saya buat di sini.
Oke. Oke, sebentar. 12. Apakah sudah bisa Bapak Ibu? Sepertinya ada masalah di apa saya ini, di GWE saya ini, di akun belajar. Sebentar ya. Coba salinan dulu. Oke, Belum sebentar. bisa, Ibu. Iya, sebentar Bapak Ibu ya, saya coba buat dulu Di saya salinannya. sudah bisa, Bu. Di saya sudah bisa. Sudah bisa? Ada yang sudah bisa masuk? Ya, ada yang saya bisa, Bu. Oh, sudah bisa. Oke. Kalau apa nanti Bapak Ibu untuk mengklaim apanya, Bapak Ibu nanti bisa bergabung di apa ya Bapak Ibu ya, bergabung kita nanti bergabung di komunitas aja nanti bisa nanti kalau saya saya share aja di situ nanti linknya. Oke Bapak Ibu, kalau yang belum bisa ya Bapak Ibu ya, ini saya share di kolom chat kita dulu komunitas belajarnya, nanti bisa Bapak Ibu klaim di situ ya Bapak Ibu. Silakan bergabung dulu di situ. Kalau ada kendala terkait tentang mengisi link presensinya. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja Gabung bisa ke grup WA, Ibu? Iya, itu langsung hubung ke grup WA. Silakan aja nanti di situ ya. Nanti kita akan bagi link presensinya yang benar lah di situ nanti ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bagaimana cara? Oke, baik. Ibu Graciana, saya rasa sudah cukup saja ya. Di sini nanti kita akan bahas lagi selanjutnya tentang diseminasi budaya positif. Sudah email, ini sudah email. Ayo Ibu Graciana. Baik, terima kasih Ibu Rahmayani. Baik Bapak Ibu, di sini sudah pukul 20.56. Terkait dengan soal yang tadi yang banyak salah Bapak Ibu, saya bacakan sebentar ya. Ibu RR sepertinya ini kecapean ya Bu, tadi baru habis rukul, baru langsung lagi lanjut aksi nyata budaya positif 1.4. Tetap semangat Ibu RR ya. Oke, nggak apa-apa Bu, kami selalu mencintaimu ya. Baik Bapak Ibu, tadi ada soal saat anak berkata aku hebat kan, bisa bikin mohon ibu guru disetujui Ibu. Iya. Iya Bapak, nanti disetujui ya Bapak. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ungkapan tersebut menunjukkan terpenuhinya kebutuhan anak tersebut akan. Jadi Bapak Ibu, di sini jawabannya adalah penguasaan. Kenapa penguasaan? Karena penguasaan ini menunjukkan seseorang merasa ingin dihargai. Dari mana kita nampak dia ingin dihargai? Dari kata-kata aku hebat kan? Jadi dia pengen supaya orang menyatakan kalau dia itu hebat. Karena apa hebat? Karena bisa membuat gurunya mengejar dia. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang tadi adalah penguasaan. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita mulai dari jam 7 sampai jam 9. Jadi awalnya pesertanya hanya jelas tolong diharapin absennya. 20-an, sekarang sudah sampai ke 107 di laptop saya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu link absen akan dikirimkan melalui grup WA. Maka Bapak Ibu silakan bergabung di grup komunitas guru pembelajar UPTC Pendidikan 105 Punggah-Punggah yang ada di kolom chat Bapak Ibu. Ya, silakan bergabung melalui link tersebut. Nanti di grup WA akan dikirimkan oleh Ibu Ramayani link yang sudah bagus begitu, yang sudah bisa kita isi bersama. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Baik, nanti yang belum bisa masuk grup, nanti kami setujui dulu ya Ibu. Nanti setelah link ini berakhir,
akan kami izinkan masuk grup. Iya, ini kata Ibu Arta Ulina Situmorang, hadiah kuisnya diberikan saat luring ya Bu Graciana. Iya Bu Arta, nanti sama-sama kita makan bakso Mas Mul ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita. Mungkin 1 menit saya sapa sekali lagi, siapa tahu Ibu Lisinike sudah bergabung. Selamat malam Ibu Lisinike. Ya, selamat malam Ibu Graciana, tapi ini tutup kamera ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi Ibu selain memberikan sambutan juga menutup ya Bu. Jadi Ibu diberikan hukuman sedikit untuk menutup webinar kita malam hari ini. Silakan waktunya Ibu Lisinike, kami persilahkan. Iya baik, terima kasih Bu Graciana. Mohon maaf buat kita semuanya Bapak Ibu, seyogianya tadi saya harus membuka webinar kita ini, tapi karena ada kesalahan teknis, ya harap kita maklumi. Dan semangat buat Ibu Rahmayani ya, walaupun padat waktunya, tetapi masih tetap memberikan pikiran dan juga tenaganya buat webinar kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau bisa saya merangkum dari sekian materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bisa diibaratkan bahwa sekolah itu sebagai tanah tempat bercocok tanam dan gurunya adalah petaninya. Tentu agar benih yang ditanam tumbuh dengan baik, seorang petani harus menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman tersebut. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, dan juga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, dengan membentuk budaya positif di sekolah kita masing-masing, diharapkan dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila dari dalam diri siswa. Itu mungkin yang bisa saya rangkum dari sekian materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Besar harapan kita Bapak Ibu, ke depannya di satuan pendidikan kita atau di kelas kita masing-masing nantinya, kita bisa menerapkan budaya positif ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita masing-masing. Jadi itulah webinar kita pada hari ini. Selamat malam buat kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Kembali kepada Ibu Graciana Manalu. Baik, terima kasih banyak Ibu Lisinike Simbolon sebagai Kepala Sekolah dari UPT SMP Negeri 1 Selima Pungga-Pungga, sekaligus sebagai penggerak komunitas. Baik Bapak Ibu, saya Graciana Manalu juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kebersamaan kita. Teristimewa terima kasih kepada narasumber hebat-hebat kami, Ibu Rahmayani binti Muhammad Roshid, yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang Ibu bagikan bagi kami bisa kami terapkan, bukan hanya didengar tetapi juga dipraktekkan. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam penyampaian atau sambutan saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semuanya hanya candaan ya Bapak Ibu, tidak ada niat untuk mempermalukan siapapun. Mari kita sama-sama belajar dan akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat malam, Horas. Horas. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Terima kasih.